Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 2 reguler C dengan NIM P1337420320131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Era, yaitu Teknologi Informasi. Untuk yang pertama, soal yang pertama yaitu buatlah daftar pusaka dengan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, di sini sudah disediakan beberapa kalimat oleh Bapak Era. Kemudian di sini saya akan membuat daftar pusakanya. Untuk yang pertama, diklik bagian akhir kalimat. Kemudian pilih Insert Citation. Kemudian New Source. Nah, kemudian karena ini yang pertama menggunakan jurnal, kita pilih jurnal artikel. Nah, sudah. Kemudian untuk autornya sendiri yaitu WHO. Kemudian untuk titelnya yaitu World Health Statistics. Saya akan menuliskan. Sebentar. Pertama yaitu World kemudian Health kemudian spasi statistik Nah, kemudian saya akan beri koma, monitoring, maaf ini ada kesalahan penulisan, monitoring, kemudian lanjutannya spasi health for spasi spasi MTG kemudian S. Nah, kemudian untuk tahunnya sendiri yaitu dibuat pada tahun 2011. Nah, sudah. Setelah ini selesai, kita bisa pencet OK. Maaf, untuk error-nya akan saya perbaiki, barangkali ada kesalahan. Nah, baik, sudah. Saya akan pencet OK. Nah, kemudian di yang nomor kedua, angka kematian ibu AGI di Indonesia tahun 2015 mencapai 395 per 100.000 kelahiran hidup. Itu yang kedua menggunakan website. Kita pilih Insert Citation, kemudian Add Source, New Source. Kemudian karena ini website, kita akan cari ke bagian website. Baik. Selanjutnya untuk author IP. Kemudian untuk name of page-nya yaitu angka kematian ibu dan bayi. Angka spasi kematian
kematian, kemudian spasi, ibu dan bayi, ibu dan spasi, bayi, kemudian di Indonesia, Indonesia, kemudian spasi, tinggi riset. Tinggi, spasi, riset, kemudian spasi, ungkap sebabnya. Spasi, sebabnya. Kemudian di bagian year, karena ini pada tahun 2018 akan saya jawab 2018. Kemudian untuk mengaksesnya ini diakses pada tahun 2018. Kemudian untuk bulan yaitu Maret. Kemudian untuk harinya itu pada tanggal 28. Baik, untuk HTTP-nya kita akan mengisi terlebih dahulu URL-nya, yaitu https _, kemudian garis miring Sains Kompas, Sains.Kompas, Kompas, kemudian .com, Nah, ini sudah websitenya sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Era. Kemudian setelah itu saya akan klik OK. Klik OK. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu penyebab langsung kematian ibu di Indonesia ini bisa seperti tadi, yaitu insert, kemudian add new search. Kemudian untuk yang kedua menggunakan website juga dengan Depkes RI, autornya. Depkes RI, spasi, kemudian tahunnya yaitu pada tahun 2015. Kemudian dengan name of page-nya yaitu Profil Kesehatan Indonesia. Saya akan tulis manual. Profil spasi kesehatan spasi Indonesia, kemudian spasi tahun 2015.
tahun 2015. Spasi 2015. Nah, kemudian name of website-nya yaitu Jakarta. Jakarta. Kemudian titik 2. Jakarta, kemudian titik 2. Kementerian Kesehatan. Saya akan spasi terlebih dahulu. Kementerian spasi Kesehatan. Kesehatan RI, spasi RI. Kemudian dalam kurung e-book. Kamis. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, sudah. Kemudian karena ini diaksesnya yaitu pada tahun 2015. Kemudian bulan aksesnya yaitu Desember. Kemudian untuk day-nya yaitu 10. Untuk URL-nya yaitu https /2 kemudian mohon maaf ini hanya http www kemudian titik kemkes kemudian titik go kemudian titik id. Titik id. Nah, sudah seperti ini. Apabila sudah kita cek kembali apakah ada kesalahan. Jika tidak ada, kita akan klik OK. Baik, sudah. Untuk selanjutnya, di bagian sini kita seperti tadi ya. Sebentar, saya akan rapikan terlebih dahulu. Nah, bagian lain, saya akan rapikan terlebih dahulu ya. Nah, ini penyebab lain itu saya akan menggunakan seperti tadi, namun ini dengan sort of tipenya yaitu report. Bentar. Baik, ini akan saya ganti terlebih dahulu menjadi report. Nah, kemudian untuk autornya yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan maaf kepencet Kesehatan
titik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Maaf terlihat lama karena keyboard saya sedang bermasalah. Jawa Tengah. Nah, baik. Kemudian untuk tahunnya sendiri yaitu pada tahun 2017. Kemudian di sini titelnya yaitu Profil Kesehatan Profil spasi Kesehatan ini ada kesalahan penulisan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk city-nya yaitu Semarang. Baik, untuk city-nya yaitu Semarang. Baik, Semarang sudah, selanjutnya akan oke. Baik, sudah. Kemudian dilanjutkan di Kota Pekalongan ini sama seperti yang tadi, yaitu insert, kemudian insert, kemudian seperti tadi yaitu menekan report. Untuk autornya sendiri yaitu Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Kita tulis seperti tadi, yaitu di Dinas Kesehatan dalam Kota Pekalongan. Spasi. Kota spasi Pekalongan. Nah, baik. Kemudian untuk titelnya sendiri yaitu Profil Kesehatan Kota Pekalongan.
profil, kemudian spasi, kesehatan, Untuk Excel, pada nama sekarang kita kesehatan, Kota Pekalongan. Oh, saya telah. Kota spasi Pekalongan. Pekalongan. Nah, baik sudah. Kemudian dilihat ya untuk tahunnya sendiri, yaitu tahun 2017. Kemudian untuk city-nya yaitu Pekalongan sendiri. Pekalongan. Baik, ini sudah ya, kita bisa teliti kembali. Jika sudah, maka pencet OK. Baik, ini sudah terlihat ya. Kemudian, saya akan membuat halaman yang baru untuk halaman daftar pustaka. Itu break. Nah, di sini saya akan menuliskan daftar pustaka. Nah, sebentar. Daftar. Kemudian spasi. Pustaka. Nah, kemudian kita bisa enter. Selanjutnya, yaitu reference, kemudian bibliografi, kemudian pilih, terserah. Kita bisa langsung mencet. Nah, baik, kita dapat melihat hasilnya sudah seperti ini ya. Sesuai dengan yang saya tuliskan tadi. Kemudian untuk mengedit, saya akan mengeditnya terlebih dahulu. Untuk ke Times New Roman. Baik, sudah. Kemudian ini untuk merapikan. Bisa seperti ini ya. Nah, baik. Untuk kemudian yang ke bawah, bikin Kementerian Kesehatan. Juga akan kita sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian selesai ya, kita sudah melihat hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, saya akan ganti share screen terlebih dahulu. Sebentar. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan share Excel terlebih dahulu. Ini saya akan share yang terbaru ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas nomor 2, yaitu
kerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyediakan tanggal, nama, barang, harga, kode pasien, dan nama pasien. Kemudian untuk sheet-sheetnya sudah saya buat, yaitu data transaksi, pasien, barang, dan pivot tabel. Di pasien sudah ada nama-nama pasien, kode pasien, dan alamat pasien. Kemudian di barang juga sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengisi bagian transaksi. Untuk nama barang sendiri, saya akan menggunakan drop down list. Drop down list yaitu kita blok semua terlebih dahulu, kemudian pilih data, selanjutnya pilih data validation, kemudian data validation. Nah, kemudian pilih list. Mohon maaf karena di laptop saya tidak bisa manual, saya tidak bisa langsung, saya akan melihat secara manual terlebih dahulu. Untuk barangnya sendiri dimulai pada baris keberapa. Untuk barangnya sendiri yaitu nama barang dimulai pada A2 hingga A13. Dan seperti tadi ya, data validation, dan pilih list. Kemudian untuk di sini rumusnya itu sama dengan barang, mohon maaf, kemudian Anda seru, kemudian A2, kemudian titik 2 sampai A13. Nah, di bagian tengah sini saya akan klik F4. Nah, baik, sudah. Kemudian klik OK. Sudah, langsung masukkan barang-barangnya. Untuk yang pertama yaitu amfetamin. Untuk yang kedua yaitu amil nitrat. Untuk yang ketiga yaitu amoksilin. Untuk yang keempat yaitu bupropion. Kemudian untuk yang kelima ada bronoditor. Kemudian yang selanjutnya saya akan melanjutkan hingga selesai. Di sini sudah masuk semua ya datanya. Dengan menggunakan drop down list sendiri lebih mudah untuk memasukkan data-data, sehingga untuk memasukkan data sendiri hanya membutuhkan waktu yang singkat. Baik. Kemudian ini. Selanjutnya ini dekongestan. Kemudian selanjutnya Devasirox. Kemudian selanjutnya Dermatix. Nah, sudah selesai semua. Kemudian untuk bagian harga menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian klik bagian nama barang, kemudian titik koma. Selanjutnya saya akan bagian harga barang sendiri ya, berarti masukkan ke bagian barang. Klik semuanya. Nah, karena kita membutuhkan hanya harganya, berarti titik koma, tabel nomor 2, titik koma, false. Kemudian tutup kurung, dan enter. Kemudian, mohon maaf. Kemudian enter. Nah, sudah ada harganya. Kemudian untuk meneruskan hingga ke bawah hanya perlu diblok hingga ke bawah. Nah, sudah. Kemudian untuk bagian kode pasien, seperti tadi ya, kita akan menggunakan data drop down list. Kemudian yang pertama yaitu blok semuanya, kemudian pilih data validation. Sebentar.
Pilih data validation. Sebelum itu saya akan melihat terlebih dahulu ya bagian pasien itu untuk kodenya dari mulai berapa. Oh ya, dari mulainya A2 hingga A4. Dan kita kembali ke yang tadi, ke data validation. Kemudian pilih list. Kemudian di bagian sort, kita tulis rumusnya secara manual, yaitu sama dengan karena pasien, kita tulis pasien. Pasien, kemudian tanda seru. Selanjutnya yaitu dimulai tadi pada A2, kemudian titik 2 hingga A. Hingga A4. Nah, di bagian ini saya akan pencet F4 terlebih dahulu. F4. Di bagian sini juga F4. Nah, setelah itu kita pencet OK. Baik, sudah, kita akan masukkan satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk pilihan yang pertama yaitu PS001, kedua PS001, kemudian selanjutnya PS002, kemudian selanjutnya PS002, kemudian di bawahnya lagi PS001, kemudian selanjutnya yaitu PS001, kemudian bawahnya PS003, kemudian bawahnya lagi PS003, kemudian selanjutnya PS002, kemudian pilih PS002, kemudian pilih PS001 dan PS001. Nah, sudah. Kemudian untuk nama pasien sendiri menggunakan rumus VLOOKUP ya, yaitu menggunakan sama dengan VLOOKUP. Karena data ini menggunakan kode pasien, maka kita klik bagian kode pasien, kemudian titik koma, kita pilih bagian pasien ya. Kemudian kita blok semuanya. Mohon maaf, saya ulangi terlebih dahulu. Ini diblok semuanya ya. Nah, kemudian karena kita hanya membutuhkan untuk nama pasien, maka ini pilih nomor 2, yaitu titik koma 2, kemudian titik koma pasien, kemudian kurung tutup, dan enter. Baik, sudah keluar ya untuk yang pertama, yaitu nama Amin. Kemudian untuk selanjutnya, kita dapat menarik bloknya terlebih dahulu. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian untuk tugas yang nomor 2B yaitu membuat pivot tabel. Untuk membuat pivot tabel, tabel yang menunjukkan penggunaan obat dan pembayaran tiap pasien. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sheet bernama pivot tabel. Untuk membuat pivot tabel kita blok semua terlebih dahulu. Kemudian pilih insert. Pilih pivot tabel. Nah, di bagian sini karena saya ingin mengganti sheet, maka pilih existing ini. Nah, kemudian masuk saja bagian pivot tabel. Saya akan pilih bebas ya, yaitu di bagian sini. Selanjutnya, klik OK. Nah, sudah dapat terlihat seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan, mohon maaf karena ini ada tidak komplit ya, kan saya ulangi terlebih dahulu. Bentar. Nah, untuk yang pertama pivot tabel itu
semuanya ya, bisa diblok. Nah, seperti ini. Kemudian pilih insert. Selanjutnya pivot tabel. Kemudian pilih exit written sheet, kemudian pilih sheet ini. Selanjutnya bebas ya, boleh pakai mana saja. Kemudian klik OK. Baik, sudah terlihat ya. Untuk yang dicari sendiri yaitu menunjukkan penggunaan obat dan pembayaran. Untuk penggunaan obat sendiri, di sini sudah ada kode pasien, nama pasiennya. Mohon maaf, sebentar. Nah, baik. Tadi ternyata bagian layarnya kurang saya angkat ke atas ya. Jadi sini sudah ada tanggal, nama, barang, harga, kode pasien, dan nama pasien. Nah, karena di sini disuruhnya hanya menunjukkan penggunaan obat dan pembayaran tiap pasien, maka saya akan klik bagian nama barang, kemudian untuk harga, dan nama pasien. Nah, sudah dapat terlihat ya seperti ini. Kemudian ini juga bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kita inginkan, seperti di bagian nama pasien kita angkat, ditaruh di atas. Nah, ini bisa juga di bagian kolom tabel. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Jadi namanya sudah ada, kemudian total-totalnya. Jadi kalau Budi Caca itu mendapatkan berapa, ini sudah ada jumlah total untuk nama-namanya, Amin, Budi, Caca sudah ada. Nah, ini juga bisa diganti nama pasien, kita taruh di bagian atas. Nah, seperti ini. Ini juga bisa ya. Jadi Amin itu totalnya 125.000, Budi totalnya 115.000, dan Caca totalnya 35.000. Ini juga beberapa daftar obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien-pasien. Nah, baik, karena sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.